Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Tin. Kali ini ada sesuatu yang istimewa di program Heaven Before Heaven ini. Kami mendatangi di rumah teman atau sahabat dekat kami, yang nantinya kalian bisa lihat bagaimana kondisi rumahnya, khususnya tamannya bagaimana. Dan kemudian beliau akan menceritakan apa aja yang menarik nih di taman yang ada di dalam rumah beliau ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kenalan dengan seorang sahabat saya yang namanya Iqbal. Oke, langsung simak. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gue Iqbal dan selamat datang di Rintik House. Rintik House ini rumah gue dengan istri. Dan Rintik itu diambil dari singkatan nama gua dengan istri. Nah, Rintik House ini kurang lebih luasnya 114 meter. Dan itu gua bagi dua. Setengahnya buat lahan terbuka, setengahnya lagi buat bangunan. Nah, dari lahan terbuka itu gua bagi dua lagi, depan dan belakang. Jadi ada taman di depan sedikit dan ada taman di belakang. Nggak ada konsep khusus untuk taman yang di depan atau di belakang, semuanya berdasarkan kebutuhan aja. Kebutuhan dari gua dan istri itu pengen punya ijo-ijoan gitu, taman kecil, tapi pengennya tuh punya beberapa jenis tanaman. Karena lahannya terbatas, akhirnya dengan kepengenan yang kayaknya lucu juga nih kalau kita punya beberapa jenis tanaman, akhirnya kita buatlah vertical garden, ala-ala vertical garden gini. Ini ada rak bertumpuk-tumpuk, ada 3 tumpuk ke atas, satu tumpuk itu ada 10. Nah, ini udah ada 30 pot, kita isi macam-macam tanaman. Kurang lebih Rintik House itu tamannya seperti ini. Rintik itu kebenaran nama singkatan nama istri dengan gua gitu, Ritma and Iqbal. Nah, terus kita juga tinggal di Bogor, identiknya dengan kota hujan. Nah, rintik itu kan hujan yang rintik-rintik gitu, jadi maknanya tuh syahdu, tenang gitu-gitu. Nah, itu kenapa namanya itu kita pilih selain karena ada singkatan nama kita, terus kita tinggal di Bogor, karena maknanya juga lumayan bagus ya. Rintik, kita senang hujan juga tapi yang nggak terlalu besar, membuat ketenangan, kedamaian. Nah, taman ini, rumah ini khususnya dan taman, kita tuh pengen di taman yang kita punya ini ada beberapa jenis kegiatan lah yang membuat kita tuh merasa tenang berada di sini gitu-gitu. Manfaat taman buat gua pribadi ya, karena gua basicnya dibesarkan dari kecil dan sampai besar itu di rumah yang selalu ada taman. Orang tua gua itu kalau punya rumah beberapa kali gitu, itu di rumahnya selalu ada taman. Biarpun yang terakhir itu yang di Jakarta itu full bangunannya, tanahnya dibuat bangunan, itu akhirnya dibuat tanaman di dalam rumah, taman di dalam rumah. Nah, dari situ gue ngerasa taman ini menjadi bagian penting, manfaatnya banyak. Begitu gue punya rumah, gue teruskan tuh kebiasaan orang tua gue untuk bikin taman di rumahnya. Kenapa? Karena manfaatnya yang pertama itu pas COVID kemarin 2020 awal, semua kegiatan kan berhenti, pekerjaan berhenti, travel berhenti, semua orang diem di rumah. Dengan adanya taman, jadi kegiatan kita yang begitu banyak di luar, begitu di stop, kita bisa alihkan ke taman ini. Kita berkebun gitu, bangun tidur langsung ke sini,
ngoprek-ngoprek, gunting-gunting tanaman yang udah tua, yang udah kering, nyapu-nyapuin, terus ngeliatin mereka tumbuh tunas, kuncup, mekar, tua, kita gunting, menumbuh lagi. Seperti itu bikin kita tuh ngerasa ada stress release ya healing lah kalau bahasa sekarang tuh. Jadi manfaat taman buat gue pribadi, selain ruang terbuka hijau itu ada di rumah, sirkulasi udara, yang pasti itu buat healing. FOMO ini kan bukan gue doang ya, semua orang, hampir semua orang itu yang ngikutin perkembangan itu pasti FOMO. Termasuk pas kemarin pandemi. Pandemi itu FOMO-nya banyak. Untuk yang pertama itu, setahu gue, yang pertama tuh sepeda lipat, sepeda semuanya road bike. Orang beli sepeda, orang bersepeda, gue ikut beli juga, bersepeda juga gitu-gitu. Terus abis dari sepeda kan FOMO-nya ke ini, ikan hias, ikan cupang. Ya sama, gue juga beli ikan cupang gitu, hunting ke sana ke sini, miara gitu-gitu. Nah yang terakhir ini, begitu trennya tanaman hias, FOMO-nya tanaman hias, gue pun juga sama. Awalnya ini taman rumah gue ini, Rintik House ini, itu cuman kosongan aja. Cuma rumput aja nih, isinya belum batu-batu gini. Isinya rumput, dan di belakang gue nih ada tanaman anting putri. Ini tadinya pohon pisang. Jadi karena tanahnya lapang gitu, kita tanemin rumput doang, kayaknya garing nih. Akhirnya tanemin pohon buah, pisang Lampung. Pisangnya kecil tapi gendut-gendut. Terus habis dari pisang, ternyata kayaknya masih banyak nih ruangannya. Kita beli tambulan pot, tanaman buah dalam pot. Yang kita beli banyak. Yang pertama belimbing, mangga, jambu, sampai ke zaitun, buah tin. Nah ini kan kita lagi ada di channel Pondok Tin. Sempet punya juga gua pohon tin. Dan itu beberapa berbuah tapi nggak sampai mateng gitu. Tapi bisa dimakan. Nah itu sih kalau istilahnya FOMO. Gara-gara FOMO, akhirnya kita beli banyak tanaman. Karena beli banyak tanaman dengan berbagai jenis, akhirnya kita nggak punya ilmu yang cukup buat ngerawat mereka. Karena nggak ada ilmu, akhirnya pada mati. Jadi ini kan yang kita lihat ini hanya setengahnya lagi itu mati kemarin. Jadi sayang banget sebenarnya koleksiannya yang begitu banyak harus mati karena kurangnya ilmu kayak gitu. Jadi inilah yang tersisa. Mungkin nanti kita bisa spill sebenarnya tanaman apa aja sih ini yang tersisa ini yang bisa cocok untuk orang seperti gua gitu, yang mini maintenance, yang suka ditinggal jalan-jalan gitu-gitu. Oh oke. Pesennya tuh berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dengan kita punya tanaman, dengan kita menanam pohon, membeli pohon, merawat pohon, sampai nanti dia besar, sampai nanti bisa dipropagasi atau kita ambil anakannya atau segala macam sampai jadi banyak lah intinya, itu sama dengan melestarikan lingkungan gitu. Jadi pesannya, mulailah kita menanam, mulailah kita memelihara pohon. Kalau misalnya tanahnya nggak cukup besar kayak gue ini, tanah terbatas, bisa disingkapin pakai ala-ala vertical garden. Atau kalau nggak punya juga nih, misalnya tinggal di apartemen atau di kosan, itu bisa coba tanaman yang indoor atau semi indoor gitu. Sekarang banyak banget tanaman jenisnya macam-macam sesuai karakter si pemeliharanya. Misalnya Sansevieria itu bisa ditaruh di dalam ruangan, ditanam di media yang cocok gitu, dikasih sinar matahari misal deket-deket jendela. Itu kan seminggu 7 hari. Misalnya 5 hari di dalam ruangan, 2 hari ketika kita libur atau 1 hari bawa keluar, disinarin, disiram, nanti sisanya masuk lagi selama 6 hari, 1 hari keluar gitu-gitu. Itu bisa. Jadi pesennya, mulailah berkontribusi dalam pemeliharaan atau pelestarian lingkungan dengan cara memelihara pohon. Itu aja. Oh iya, abis ini kita
bakalan ada plantur ya, maksudnya ini tanaman apa aja nih yang bisa bertahan di sisa-sisa di taman ini. Kebanyakan beberapa jenis pilo, monstera, pilo itu philodendron, monstera, anthurium, aglonema, begonia. Nanti kita spill. Oke, kita spill tanaman yang berhasil bertahan di taman ini. Ada beberapa jenis. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu ya. Nah, ini tanaman yang gampang banget ngerawatnya ini. Yang pertama adalah calathea. Ini ada calathea pisang-pisangan. Dia tuh ngerawatnya kalau ditancap di tanah, yang penting cukup matahari dan cukup air. Nyiramnya 2 hari sekali bisa. Next, ini ada monstera, monstera hijau-hijauan. Tuh lihat dulu sampai atas ini. Nah, monstera ini tanaman yang tahan banting. Yang penting dia sirkulasi udara bagus, matahari bisa full, air juga hujan bisa full sun, full rain. Next ada Epipremnum. Nah, ini nih yang nyelip-nyelip ini. Ini Epipremnum variegata. Ini juga gampang nih, dia merambat juga. Full sun, full rain juga. Gak usah dikasih pupuk, ini udah tahun-tahunan nih. Ya pupuknya dari tanah itu sendiri. Next ada Paraiso verde. Nah, ini kurang menor karena dia termasuk teduh nih di sini. Kalau mataharinya cukup, dia bule banget, terang, coraknya terang. Next ini ada Philodendron quercy, karakternya unik. Next, nah ini yang warnanya terang ini namanya anting putri. Dia juga gampang nih, dan dia berbunga wangi banget. Kalau bunganya itu baru bisa kecium tuh sore sampai malam, enak wanginya. Nah, ini yang variegatanya nih. Nah, ini ada beberapa jenis monvar, tuh bisa dilihat ya. Monstera ini kan tanaman yang kuat banget. Ini udah di grounding, ditancap di tanah. Ini ada yang albo, yang variegata putih, dan ini yang variegata kuning atau yang disebut marmorata aurea. Nah, yang putih ini karena terlalu subur mungkin tanahnya ya, dia makin atas makin hijau atau istilahnya murtad tuh. Sayang banget ya, kalau udah murtad begini ini berarti terlalu subur, perlu kita cutting biar dapat variegatanya lagi. Ini ada ke butterfly, kupu-kupu, ini anthurium sirih. Ini enak dilihat nih kalau bisa gede banget nanti. Next, kita ke sini. Ini ada Philodendron gloriosum. Nah, dia merambatnya tuh ke samping, jadi dalam tanah dia ngerambatnya. Kayak gitu. Nah, ini enak juga ngerawatnya, gampang karena di medianya masih di pot. Pupuknya gua kasih pupuk slow release. Jadi taburin aja gitu setahun sekali. Nah, ini monstera white tiger. Dia lebih banyak putihnya coraknya ya. Ini yang marble tuh. Next, ini ada Mon King, monstera king, atau kita disebutnya tuh montai, monstera jadulan nih. Zaman bapak ibu kita miara monstera. Nah, ini nih. Nah, ini ada monstera Japan Lab. Dia motifnya bagus banget. Dia jenis montai juga. Bagus banget, mewah. Tuh, marbling dia. Next, kita ke samping. Ini ada calathea, aglonema, anthurium, silver blast. Nah, ini jenis aloe atau lidah buaya. Ini juga gampang dia, perawatannya gampang. Ini philodendron, ini crystallinum, anthurium atau kuping gajah. Ini lumayan lama nih, tanaman lama. Nah, ini next ada Philodendron Florida Beauty. Coraknya bagus banget ini tuh. Dulu lagi zamannya FOMO tanaman hias. Ini salah satu yang dicari orang. Nah, ini ada pakis-pakisan tuh. Philodendron calathea. Nah, ini ada janda bolong yang variegata kuning. Tadi variegata putihnya ada di situ. Philodendron lagi. Nah, ini yang jenis begini juga gampang. Ini namanya Scindapsus. Dia kayak sirih gitu, nggak bisa gede dia. Tuh, ini banyak macam ya Scindapsus. Lucu, coraknya beda-beda. Oke, next kita ke sini. Nah, ada tanaman yang nggak usah pakai media. Kayak gini nih, airplane, kayak udara aja. Ini jenggot musa atau jenggot naga nih sebutannya. Dia digantung gini,
siramnya seminggu sekali, disemprot-semprot atau celupin aja. Dia kena panas makin oke. Pojokan juga banyak. Next, nah ini kumpulan anthurium, philodendron, plomani, mayoi, anthurium macem-macem. Ada beberapa jenis begonia sampai atas tuh. Nah, termasuk di rak-rak ini. Tuh. Oke, sekian spill-spill dari taman ini yang berhasil bertahan. Inilah jenis-jenis tanamannya.